بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melalui tempat yang mulia ini, khatib berwasiat untuk diri pribadi dan juga para jamaah sekalian untuk sama-sama meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan kadar keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan dalam arti yang sebenarnya, yaitu seperti yang dijelaskan oleh para ulama kita, menjalankan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan semua yang Allah larang. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jal. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita. Di antara nikmat agung yang Allah berikan kepada kita adalah Allah masih memberi kita usia yang panjang, sehingga kita masih merasakan indahnya bulan-bulan haram, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan 12 bulan dan 4 di antaranya adalah bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan juga bulan Rajab. Dan hari ini adalah tanggal 10 Muharram yang merupakan salah satu hari teragung dalam Islam. Sebuah hari yang diagungkan bukan hanya kalangan kaum muslimin, namun umat-umat yang lain juga mengagungkan hari ini. Hari Ashura, hari tanggal 10 bulan Muharram, sebuah hari yang diagungkan oleh orang-orang Quraisy di masa jahiliyah dan juga diagungkan oleh orang-orang Yahudi, sehingga mereka semuanya pada berpuasa pada hari ini. Untuk itu Rasulullah SAW juga memerintahkan kita agar berpuasa di hari 10 bulan Muharram atau hari Ashura, yang mana keutamaannya adalah dapat mengampuni dosa-dosa setahun yang lalu. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk Rasulullah SAW dan juga para sahabat dan para pengikut beliau hingga hari kiamat kelak. Para jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Dalam menjalani hari-hari dalam kehidupan kita, seseorang merasa butuh untuk menjalin tali kasih bersama lawan jenisnya. Ikatan ini memiliki berbagai macam bentuk. Di antaranya ada bentuk yang halal dan ada pula dalam bentuk yang haram. Di antara bentuk yang halal adalah sebuah pernikahan. Pernikahan merupakan satu akad yang begitu agung dan mulia. Sebuah akad yang Allah sebutkan dalam Al-Quran sebagai mitsaqan ghalidha, ikatan yang sangat teguh, sangat kokoh, sangat kuat, di mana melalui pernikahan ini, melalui akad ini, seorang wanita yang tadinya halal, yang tadinya haram untuk dipandang, yang tadinya haram untuk disentuh, melalui akad ijab dan qabul, hal itu menjadi berubah 180 derajat. Ia menjadi halal dengan ungkapan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah.
sesungguhnya kalian mengambil perjanjian dengan para wanita itu dengan amanillah, dengan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, atau dalam riwayat lain disebutkan bi amanatillah, dengan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kalian juga menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan maksud dari kalimat Allah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fankihu ma taba lakum minan nisa. Allah memerintahkan kita untuk menikahi para wanita. Wanita yang kita pandang sebagai sosok yang baik untuk kita, baik untuk agama kita dan untuk kehidupan di dunia kita. Namun ikhwas sekalian, azanallahu wa iyyakum jami'an, kemuliaan pernikahan ini tidak semua orang menyadarinya, atau mungkin dia sadar akan tapi dia tidak mampu untuk menjaga kemuliaan dan kehormatan pernikahan tersebut, sehingga seringkali terjadi percekcokan, pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga, yang banyak dari hal itu berujung pada perceraian. Memang tak dapat dipungkiri para jamaah sekalian, banyak dari pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga berawal dari adanya perilaku-perilaku menyimpang dari seorang istri. Perilaku yang dinilai melampaui batas oleh seorang suami, sehingga sang suami perlu merasa butuh untuk meluruskan hal tersebut. Namun yang sangat disayangkan pula, banyak dari kalangan suami yang tidak elok dalam menyikapi perilaku-perilaku menyimpang dari para istri tersebut. Ikhwas sekalian, azanallahu wa iyyakum jami'an. Penyimpangan dalam perilaku seorang istri sering disebut dengan nusyuz. Nusyuz secara bahasa adalah al-irtifa' wal 'ulu. Sikap meninggi dari batas yang seharusnya. Ini secara bahasa, dan para ulama menyebutkan makna dari nusyuz adalah seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani. Beliau mengatakan nusyuznya seorang wanita itu ketika dia membenci suaminya. Hanya sekedar membenci, maka ini dikategorikan sebagai nusyuz. Wa raf'u nafsiha an ta'atihi, dan keengganan dirinya untuk mentaati suaminya. Ketika seorang istri menolak untuk mentaati suaminya, maka itulah bagian dari nusyuz tersebut. Kemudian wa'yuha anhu ila ghairihi, dan berpalingnya seorang istri kepada sosok lain selain suaminya. Ini adalah salah di antara bentuk nusyuz yang didefinisikan oleh Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala juga mengatakan definisi yang persis, yang mirip seperti hal ini. Beliau mengatakan nusyuznya seorang wanita itu ketika dia membangkang kepada suaminya, ketika dia menjauhkan diri dari suaminya. Dengan cara apa? Ketika dia tidak mentaati suaminya. Saat suaminya mengajak untuk beranjak ke pembaringan, au takhruj min manzilihi bighairi idnihi, atau bentuk nusyuznya itu diungkapkan dalam bentuk seorang istri keluar dari rumah tanpa izin suaminya. Wa nahwu dzalika mimma fihi imtina'u amma yajibu 'alaiha min ta'ati, dan bentuk-bentuk lain yang di sana mengandung unsur seorang istri enggan, tidak mau dan menolak untuk mentaati suaminya. Ini adalah bentuk-bentuk nusyuz yang diperintah yang didapatkan dari perilaku-perilaku para istri. Ikhwas sekalian, a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Singkat kata, ya, nusyuz itu artinya adalah ketika seorang istri membangkang dan tidak mau patuh kepada suaminya, menolak untuk memberikan hak-hak suaminya, maka saat itu dia dikatakan seorang wanita yang nusyuz. Ikhwas sekalian, a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Para ulama menyebutkan di antara bentuk nusyuz yang banyak terjadi, yang banyak didapatkan dari kalangan para istri, di antaranya adalah ketika mereka tidak ingin, ya, menunaikan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala yang dibebankan kepada dia yang berkaitan dengan hak-hak suaminya. Kemudian yang lain juga ketika dia menampakkan peremehan kepada suaminya,
atau mencela suaminya atau merendahkan suaminya, mengejek suaminya. Ini juga merupakan bentuk nusyuz yang dilarang dalam agama kita. Begitu pula dengan keengganan dia menolak untuk bersetubuh kepada suaminya dan juga tanpa adanya alasan yang dibenarkan dalam syariat. Kemudian juga di antara bentuk nusyuz yang banyak terjadi adalah para wanita, para istri melakukan perjalanan jauh tanpa izin dari suaminya. Begitu pula dengan melakukan pekerjaan harian di luar rumah, bekerja, mencari nafkah tanpa izin dari sang suami, ini adalah bentuk nusyuz pula. Kemudian juga keluar dari rumah tanpa izin. Kemudian tidak mau tinggal bersama suami tanpa adanya udzur yang jelas, udzur yang dibenarkan dalam syariat, dan juga kecondongan seorang istri kepada laki-laki lain, ini bagian dari nusyuz pula. Ikhwas sekalian, a'azanallahu wa iyyakum jami'an, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adanya perilaku nusyuz dari para istri ini merupakan sesuatu yang natural. Karena pada dasarnya wanita itu memiliki kriteria yang bengkok perangainya, sering menyimpang dari rambu-rambu yang ditetapkan oleh syariat. Karena yang namanya wanita itu adalah mereka lebih mengedepankan perasaan daripada nalar dan logika mereka. Sehingga wajar saja ketika mereka banyak melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan. Namun sebagai seorang suami yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang kepala rumah tangga, qawwam atas para wanita, maka wajib bagi mereka untuk menyikapi dengan sikap-sikap yang bijak terhadap perilaku-perilaku nusyuz tersebut. Karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memerintahkan para suami untuk menerapkan sikap-sikap yang tepat berdasarkan uslub Rabbani, cara-cara yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Laki-laki itu adalah para pemimpin bagi para wanita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Dengan apa yang sudah Allah berikan kepada mereka berupa keutamaan dibanding wanita. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan atas dasar infak atau nafkah yang telah mereka berikan kepada para istri. Fas-salihat, dan orang-orang yang salihah, wanita-wanita yang salih adalah mereka yang qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah dan juga menjaga batasan-batasan dalam keadaan yang ghaib, tidak diketahui oleh orang banyak, berdasarkan apa yang sudah Allah jaga. Kemudian berikutnya, inilah yang ingin kita cermati ikhwas kalian. Allah mengatakan, wallati takhafuna nusyuzahun. Adapun wanita-wanita atau istri-istri yang kalian khawatir mereka melakukan nusyuz kepada kalian, maka apa yang Allah perintahkan? Fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Maka nasihati mereka. Kemudian wahjuruhun, dan hajarlah mereka, jauhilah mereka, tinggalkan mereka di tempat tidur. Wadribuhun, dan pukullah mereka. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Dan kalau kalian sudah menempuh cara-cara yang tadi, namun dan alhamdulillah mereka kembali dan rujuk, tidak lagi melakukan nusyuz kepada kalian, maka kalian jangan melakukan al-baghi kepada mereka. Jangan kalian melakukan perbuatan-perbuatan melampaui batas kepada mereka. Jangan kalian zalimi mereka. Jangan kalian tindas dan tekan lagi mereka, karena mereka sudah rujuk dan kembali kepada yang hak. Ikhwas kalian, azanallahu wa iyyakum jami'an. Dalam ayat ini kita dapati ada 4 metode yang Allah jelaskan kepada kita dalam menyikapi perbuatan nusyuz seorang istri. Yang pertama adalah al-mau'izah. Ketika kita memberikan nasihat kepada istri, di saat kita melihat ada perbuatan yang menyimpang, maka kita menyampaikan sebuah nasihat yang baik dengan kata-kata yang santun dan bijak yang mudah diterima oleh orang. Kemudian yang kedua adalah al-hajr. Meninggalkan istri, tidak meladeni istri dalam tempat tidur. Para ulama menyebutkan al-hajr di sini adalah al-hajr di tempat tidur saja. Banyak tafsirannya, di antaranya ada yang menyebutkan bahwasannya kita tidak melakukan hubungan suami istri dengan dia.
Atau kita tetap, ya, seorang suami tetap tidur bersama istri namun memalingkan sisi badannya ke arah yang lain, membelakangi sang istri ketika tidur. Dan inilah yang banyak disebutkan oleh para ulama. Kemudian hajar di sini, ikhwas sekalian, azanallahu wa iyyakum, itu cukup dilakukan di antara suami dan istri dan tidak di hadapan para anak dan juga tidak di hadapan orang lain di luar rumah sana. Karena ketika itu terjadi, maka ada kesan buruk yang terbangun di antara, ya, para kedua suami istri tersebut. Kemudian perbuatan hajar di sini adalah hanya sebatas, ya, muamalah antara suami dan istri, bukan dalam hal-hal yang lain. Ya, bukan dalam hal-hal yang lain, dan durasinya hanya sekedar 1 bulan saja, sebagaimana yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau melihat penyimpangan dari para istri beliau menghajar mereka selama kurang lebih 1 bulan lamanya. Ikhwas sekalian, a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Yang ketiga adalah seseorang suami ketika sudah melakukan nasihat, si istri belum juga kembali, belum juga mau insaf dari kesalahannya, kemudian dia mulai melakukan hajar. Setelah dihajar selama 1 bulan juga belum mendapatkan hasil yang baik. Kemudian saat itu pula seorang suami diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memukul istrinya dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas di badannya. Pukulan yang tidak membuat istrinya cacat, tidak mengeluarkan darah. Itulah pukulan yang diizinkan dalam syariat. Tujuannya adalah untuk menegur seorang istri agar mau kembali ke dalam ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, dan ini disebutkan dalam ayat yang berikutnya, ketika itu semua sudah dilakukan, suami sudah sampai memukul istri namun tetap saja terjadi nusyuz dari sang istri. Dan kalau ini dibiarkan akan dikhawatirkan terjadi percekcokan yang berkepanjangan antara mereka, antara suami istri. Maka saat itu Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada mereka berdua untuk mengutus seorang hakam, seorang yang bijak, juru damai, satu mewakili keluarga suami dan satu mewakili keluarga istri, dalam rangka untuk mencari solusi bersama terkait hubungan mereka berdua. Ikhwas sekalian, azanallahu wa iyyakum jami'an. Dari sini ketika kita melihat perbuatan-perbuatan menyimpang dari istri kita, maka hendaknya kita mengikuti jalan-jalan yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, yaitu tidak langsung memukul istri, tidak langsung membentak dan memarahi istri, namun dinasihati dengan baik. Ketika dia tidak menerima nasihat, maka silahkan menghajar selama kurang lebih 1 bulan. Ketika dia sudah kembali, alhamdulillah, itulah yang diinginkan. Namun jika tidak, silahkan dipukul istrinya, namun tidak dengan pukulan yang meninggalkan bekas dan tidak meninggalkan cedera pada tubuh si istri. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita lihat nusyuz ini banyak terjadi dari para istri, apakah itu berarti nusyuz tidak pernah terjadi dari para suami? Apakah tidak ada nusyuz yang datang dari para suami? Jawabannya ada, jamaah sekalian. Jawabannya ada karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, wa in imra'atan khafat min ba'liha nusyuzan. Ketika ada seorang wanita takut suaminya melakukan nusyuz, maka Allah juga menyebutkan rambu-rambu untuk para istri, apa yang harus mereka lakukan. Namun rambu-rambu yang Allah sebutkan itu bukan dalam rangka menghukum suami yang melakukan nusyuz, bukan. Karena suami memiliki peran penting dalam keluarga. Dia adalah seorang pemimpin. Seorang pemimpin tidak pernah dihukum oleh bawahannya. Yang menghukum adalah selalu yang di atas kepada yang di bawahnya. Ketika nusyuz itu terjadi dari seorang suami, maka si istri tidak berhak untuk menghukum suami dengan sikap-sikap yang tadi kita sebutkan. Karena posisi istri sejatinya adalah lemah dan sangat lemah, sehingga tidak mampu untuk melakukan apa yang disebutkan pada khutbah pertama tadi. Ketika melihat hal ini, maka kita bisa simpulkan maksud dari nusyuz itu sebenarnya bukan hanya pada para istri, namun juga dari para suami pula. Ada yang menyebutkan sebenarnya makna nusyuz itu adalah meningginya seorang pasangan terhadap pasangannya
dalam urusan suami istri sehingga tidak mau menunaikan hak-haknya. Ya, tidak menunaikan apa yang Allah wajibkan kepada dia yang berkaitan dengan hak pasangannya. Itu merupakan nusyuz. Dan nusyuz dari para suami diantaranya adalah idza'uz zaujah bid-darb, memukul istri tanpa ada sebab, memukul istri padahal belum menasihati. Ini merupakan nusyuz yang dilarang dalam syariat. Kemudian juga as-sabbu, mencela istri, memaki istri dan merendahkan istri. Apalagi merendahkan istri di hadapan orang banyak. Itu merupakan perbuatan nusyuz dari seorang suami. Begitu pula ketika suami tidak mau memberikan nafkah kepada istrinya. Dan juga ketika dia memiliki istri lebih dari satu, dia condong kepada istri yang pertama dan mengabaikan istri yang kedua. Atau dia lebih condong kepada istri yang kedua dan mengabaikan istri yang pertama. Ini juga bagian dari nusyuz yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak ada hukuman yang diberikan oleh istri untuk suami ketika mereka melakukan nusyuz, namun dari sini khatib ingin mengingatkan kita semua untuk memperbanyak mengingat firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wala tahsabannallahu ghafilan amma ya'maludz zalimun. Janganlah kalian mengira Allah itu lalai terhadap apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Innama yuakhiruhum, sesungguhnya Allah itu mengakhirkan hukuman untuk mereka liyaumin tashkhasu fihil absar. Allah akan mengakhirkan hukumannya pada suatu hari, sampai pada suatu hari yang membuat seluruh mata terbelalak. Allah akan menghukum mereka orang-orang zalim kepada istrinya di dunia, nanti pada hari kiamat yang saat itu semua mata terbelalak melihat hukuman Allah Subhanahu wa taala, azab dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang zalim, terutama zalim kepada istrinya, orang-orang yang suka berbuat nusyuz kepada istrinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Rabbana hab lana min azwajina ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما